Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Dengan segala perjuangan kita sudah sampai di tempat ini. Rasa hormat takdim saya kepada Sahibul Bait Bapak Haji Misal. Saya doakan mudah-mudahan beliau sebagai Sahibul Bait di sini semakin Allah mudahkan segala urusan. Allah limpahkan keberkahan selamanya. Dengan berkat para guru kita semua pada sahabat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten kita buka. Punten cari lagi. Asa. Silakan. Yes. Jadi ngerti. Satu ketika manakib di Asyurot Bandung, Yang Mulia Bapak Kiai Lucu menyampaikan kepada kami di Bandung, Awas itu adalah menu yang disiapkan oleh pengasal Bahanok. Jadi kalau misalkan kita lihat ada tumpeng di samping ini, tumpeng ini disiapkan sengaja untuk dinikmati. Nah, Awas itu disiapkan oleh pengasal Bahanok sebagai hidangan, sebagai menu untuk dinikmati oleh murid-murid beliau sebagai pelanjut kepemimpinan Thariqah Qadiriyah Naksabandia Pondok Pesantren Sunan. Kalau kita berbicara tentang Fadhailus Suhur, saya akan mengutip pendapat Buya Shaleh Al-Mahfuz Al-Mufurlah. Fadhailus Suhur itu ada dua. Satu, ada Fadhailus Suhur yang berbentuk kitab, tulisan pengasal Awas. Yang kedua adalah Fadhailus Suhur itu adalah pribadi beliau sendiri, Awas itu sendiri. Jadi ketika tabaruk Fadhailus Suhur itu, misalkan ya, seperti saya tidak bisa baca kitab laiknya Abi Dadang, ya tinggal pegang saja Fadhailus Suhurnya, pegang, baca Fadhailus Suhur, selesai, udah tabaruk. Ya, saking pentingnya tabaruk. Jadi kalau sesi tabaruk Fadhailus Suhur itu harus menyebut Fadhailus Suhur bagiannya. Apakah Fadhailus Suhur dalam bentuk kitab ataupun Fadhailus Suhur dalam bentuk pribadi pengasal Awas. Ya, itu tabaruk. Jadi kalau tabaruk Fadhailus Suhur jangan sekali-kali tidak menyebut dua itu, kitabnya ataupun pribadinya. Karena kan tabaruk namanya juga. Tabaruk itu malah berkah. Sanes ngadara sadayana, tahu ngadara sadayana kali itu kalau karoma di Kersana Bapak Kiai Haji Muhammad Al-Rahmat Setia Rasa. Itu dihanca itu apa ya? Diurut dari awal sampai akhir dibaca. Jadi kalau misalkan ada sesi tabaruk Fadhailus Suhur, jangan merot itu apa ya? Orang ini tahu merot. Jangan mundur, pegang aja kitabnya. Saya niat tabaruk Fadhailus Suhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serius. Kan banyak orang cara-cara tabaruk dengan cara membawakan sendalnya pengasal Awas. Itu tabaruk. Kalah berkah. Oh, saya mau tabaruk Fadhailus Suhur, tidak bisa baca kitab, tidak bisa menyebutkan cerita Awas, bawa aja foto Awas. Tabaruk kitab Fadhailus Suhur. Assalamualaikum, saya bawa kitab fotonya Awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang malah tidak. Kitabnya sudah disebutkan, pengasal Awas sudah disebutkan. Nah, kita baru saking pentingnya. Kenapa kita harus terus mengakses kitab Fadhailus Suhur supaya berthariqah itu kan ada tiga yang harus tetap bulat dalam pribadi kita sebagai ikhwan taqiyan Pondok Pesantren Sunan. Yang pertama adalah fitrah kita, cara berpikir kita, pemikiran kita. Jangan kita mengatakan pribadi sebagai ikhwan taqiyan Pondok Pesantren Sunan, tapi cara berpikirnya lain. Sudah banyak panduan-panduan berpikir kita di dalam kajian. Kitab Fadhailus Suhur yang disusun oleh guru kita yang mulia pengasal Awas itu, kata pengasal Awas kepada saya tahun 2014, "Teu kabantosan kulo sanes cep saburuk oge."
Bahasa Sunda. Ya. Ada yang sudah ngerti bahasa Sunda? Sur. Surnya. Dari yang artinya sangat jauh. Sudah Jawa. Tidak ada yang membantu beliau satu huruf pun untuk menulis kitab Fadailus Zuhud. Itu genuine, asli, intelektual, genuine bangsa Abbas. Hasil pemikiran asli bangsa Abbas. Tapi dengan sangat gentle bangsa Abbas menyebutkan di cetakan pertama yang warnanya coklat itu, ya Fadailus Zuhud. Beliau menyebutkan bahwa asal mula lahirnya Fadailus Zuhud itu atas permintaan salah seorang ulama besar Jawa Barat. Kita tahu bahwa ide pertama kali atau yang menggagas, yang menginginkan pertama kali disusun makna-makna bulan itu adalah Wajejen Sukabumi. Beliau meminta kepada pengusaha Aos, tolong dibuatkan diurut dari mana Muharram sampai Zulhijjah, makna-makna per huruf dari bulan-bulan tersebut. 2014 saya baru mendapatkan konfirmasi dari pengusaha Aos bahwa tak satu huruf pun dibantu oleh Yang Mulia Wajejen untuk penulisannya. Semuanya adalah karya asli dari pengarang Abbas. Tapi di cetakan pertama beliau mencantumkan apa? Nama beliau sebagai penyusun kitab Fadailus Zuhud. Ada yang masih punya versi pertama? Saya masih punya di rumah. Itu versi pertama, versi cetakan pertama dicantumkan di sana. Nah, kenapa saya ini ceritakan kepada semuanya? Supaya satu, semangat kita untuk tabaruk dengan Fadailus Zuhud, baik yang kitaban maupun dalam bentuk kitab maupun dalam konteks pribadi para sahabat, menjadi bagian dari kita semua, menjadi lifestyle kita semua. Tabaruk itu jadi lifestyle naon ya, jadi gaya hidup kita. Pada naon mana kiban tabaruk ya, karena niatnya tabaruk sare we ke mana kiban teh. Kunaon ngorok mana kiban teh da tabaruk kabeh mah. Waduh. Tabarruk itu dari kata tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan tafarroha ya tafarrohu tafarman tabarroka ya tabarroku tabarrukan. Kudu serius tabarruk mah, meskipun hanya kegiatannya sederhana ya. Pegang kita Fadailus Zuhud sederhana, tapi serius. Serius itu menggabungkan beberapa aspek kesadaran kita, kesadaran berpikir kita, kesadaran hati kita. Jadi pembiayaan Fadailus Zuhud jangan dianggap kegiatan apa ya, suplemen, bukan. Itu kegiatan inti, kegiatan pokok di dalam rangkaian manakibat ya. Fadailus Zuhud, tabarruk Fadailus Zuhud. Mohon maaf misalkan ya. Oh, ketika manakibat ini tidak ada satupun yang apa ya, yang bisa menguraikan Fadailus Zuhud. Pokoknya rangkaian Fadailus Zuhud harus ada. Baca Quran, sama tadi. Baca sholawat, warikiyah, terus baca apa lagi? Baca tanbih, tawasul, malqobah, tabarruk Fadailus Zuhud, baru khidmat ilmiah. Ya. Itu SOP yang sudah ditentukan, bukan ditentukan, yang sudah dicontohkan di pusat. Ya. Jadi kalau kita ingin ikut benar-benar, ya ikuti saja. Oh, tapi kan kalau ada tabarruk Fadailus Zuhud nanti harus tambah lagi amplopnya satu. Tidak ada namakan amplop nol hesena itu. Satu Itu. Tinggal tambahkan we amplop hiji nol hesena. Tambah. Misalkan, pertimbangannya begitu kan. Jadi siapapun boleh tabarruk Fadailus Zuhud. Tidak harus pakai talqin, siapapun boleh. Namanya juga tabarruk. Menceritakan bagian dari penggalan Manqobah Bangsa Baos boleh. Menceritakan bahwa Fadailus Zuhud ini ketebalannya sekian sentimeter, kertasnya yang dicetak oleh Wika itu sekian sentimeter misalkan, atau yang dicetak oleh yang terbaru itu yang di Jagat Aras Publishing itu misalkan ada berapa senti, warna kertasnya kuning misalkan ya, jumlah halamannya sekian halaman, itu juga tabarruk. Ada hoream teuing mah. Itu juga tabarruk. Jadi satu, Fadailus Zuhud itu adalah kitab, yang kedua adalah pribadi pengarsa apa? Alhamdulillah. Atau sakit itu data baru kalau mungkin. Terima kasih ya. Nah, saya ingin menghubungkan momen hari ini karena ini dikaitkan dengan Maulid Jundul Budaya ke berapa tahun? 4. Keempat. Aduh, 4 tahun lah sudah acan 4 jajan ya 4 tahun.
Tapi kita melihat benih-benih kekuatan itu nampak sangat besar sekali. Bukan hanya pada konteks Jundun saja, tetapi dengan elemen-elemen yang lain. CPM, Balter, yang lain-lainnya ada ya. Silakan. Yang terakhir muncul siapa? Bidadari Juhuda 38. Aduh. Jadi segar ngomong dari Saya secara pribadi kegelisahan saya itu sebenarnya terhadap gerakan kaum perempuan di Tekian. Karena sejak awal Bangsa Abah Aus memegang tampuk kepemimpinan Tekian, beliau menyebutkan Ibu Rela. Kalau dulu kan Ibu Rela. Ibu Rela itu nampak, mohon maaf ya kalau kita sebutkan, mati enggan, hidup tak mau. Ya nggak ada siapa ketuanya, sedangkan dia tahu. Gerakannya tidak mati segan hidup, mati segan. Tahu lah pokoknya. Dengan lahirnya Bidadari 38 ini harapan besar. Kenapa? Karena setiap kesuksesan itu pasti ada tokoh-tokoh perempuan di belakang. Saya sukses pasti ada perempuan besar di belakang. Makin banyak perempuannya makin sukses. Istri saya di parkiran bebas ya. Maksudnya bukan istrinya, banyak perempuan yang mendoakan, yang mendukungnya pasti akan makin sukses, betul nggak? Apa yang belum begitu? Perempuan. Nah, kata Talcott Parson, Sheikh Talcott Parson, seorang sosiolog berkebangsaan Amerika, ada 4 rumus bagaimana kita menggerakkan organisasi itu supaya kita landing dengan sangat manis untuk mendapatkan tujuan organisasi. Saya pernah mendapat tugas dari Ketum itu, Gus Saleh itu, untuk menyusun ADART Juhuda. Saya kerjakan hanya 38 menit malam itu, atas perintah beliau. Mengejar angka 38, kerjakan 38 menit. Ya tentu dengan mengadaptasi dari yang lain-lain. Saya serahkan pada pukul 1.09 kepada beliau, sudah selesai ADART-nya. Saya mendesain ADART itu atas petunjuk beliau dengan standar organisasi internasional. Bahkan sudah ada PCI, ya, pengurus cabang internasional. Kalau misalkan ada nanti orang Jundun yang kerja di Amerika, dia bisa mendirikan Jundun di Amerika. Di Malaysia bisa. Dimanapun berada di luar negeri bisa mendirikan Jundun sebagai pengurus cabang istimewa luar negeri. Begitu. Jadi bukan organisasi kaleng-kaleng Jundun itu. Udah didesain sedemikian rupa. Nah, tinggal kita membuat penata laksanaan yang lebih rapi lagi. Bagaimana rekrutmen anggota, ya. Meskipun Abah sudah tahu, Abah juga Jundun, semua Ikhwan adalah Jundun, tetapi proses kaderisasinya harus jelas supaya tidak memakai jaket Jundun hanya untuk bersembunyi supaya terbayar parkir. Bukan begitu. Karena ini organisasi. Ini organisasi kaderisasi. Kepupu itu. Asal kepupu ya si Wibu. Wibu, Bidadari. Penata laksanaan organisasi dan ini yang sedang dipikirkan kami dengan Pak Ketum itu, dengan Ketum. Bagaimana supaya lebih rapi itu. Jadi masuk anggota Jundun itu ada tahap misalnya pelatihan dasar 1. Ya. Harus itu. Kenapa Cina sekarang menjadi negara superpower? Kalau harus jujur, Amerika itu sudah di bawah Cina sekarang. Sudah di bawah Cina. Punten ya, jangan sudah Pak Ucup PKI kalau begitu. Bukan, ini belajar. Kenapa Cina sekarang menguasai dunia? Karena sistem kaderisasinya berjalan. Nah, Jundun, CPM, Balter, dan yang lain-lainnya, organ-organ yang ada di Sinarasa itu harus ada pola kaderisasi yang jelas. Jadi bergantinya orang per orang itu akan tetap jalan aja, tenang aja begitu. Kenapa? Karena proses kaderisasinya jelas. Ada semangat yang diperjuangkan dari generasi 1 ke generasi yang berikutnya. Nah, kata Talcott Parson itu satu rumusnya agil. Apa Bu? A-G-I-L. Apa? A-G-I-L. Agil. A itu adaptation. Apa Bu? Adaptasi. Ada proses adaptasi. Bagaimana CPM dengan Balter, dengan Jundun itu menjadi satu kesatuan yang beririsan besar. Ada proses adaptasi, pendalaman jiwa, pendalaman karakter, bagaimana
Pak Kiai Asep dengan Pak Kiai Roni itu saling mendalami pribadi masing-masing sampai Pak Heyek lengan layut kemana-mana itu harus ada proses adaptasi. Tidak mungkin Baltar saya kudu bareng jeung urang jeung CPM, nggak bisa, harus adaptasi dulu. Harus sering ngopi bro, harus sering ngopi bari ngudud lah. Sambil ngopi ngobrol gitu, kita mau gimana nih, Masya Allah, tabarakallah. Perhatikan manakib terakhir di Sinarasa itu bagaimana membludaknya manusia di Sinarasa, betul nggak? Saya pulang tuh lewat pasir ke atas, pasir turun di Cikadu itu ekor parkir tuh masih jauh ke sana. Masya Allah, tabarakallah. Coba kalau ini diorganisir oleh kita, oleh Jundun, CPM, oleh Baltar semuanya, itu tertib semua, ya. Itu tertib semua. Masjid Jundun itu akan susah selesai kalau kita bisa mengorganisir itu semua. Tong seri. Untuk kepentingan kita semua, bukan untuk kepentingan pribadi aku, itu bukan kepentingan kita semua. Untuk menunjukkan marwah organisasi. Yang kedua pada goal attainment, fokus pada tujuan organisasi. Harus punya tujuan. Aimannya berorganisasi di CPM kan ramai jeung batur pakai seragam. Wah, kamu pakai jas, pakai rompi Jundun itu apa? Gagah, tinggal ayah belangna. Wah, nggak pun kalau begitu. Harus tahu tujuan organisasi itu apa. Tujuan gerakan kita itu apa? Ilahi, antawal suri, wariloka. Oke, apa lagi? Integration. Gabungkan kekuatan kita semua. Dari kelompok ibu-ibu ada direktur bidadari. PHCBC. Kemudian siapa lagi? Dari CPM ada Bang Roni. Dari CPM ada Pak Kiai Asep. Dari Baltar ada siapa? Ada Bang Roni. Digabungkan, diintegrasikan. Integrasi itu tidak akan mengecilkan kita semua, Bapak Ibu semua, ikhwan-ikhwan semua. Orang bergabung dengan yang lain itu kadang-kadang takut saya jadi kecil. Saya kan sudah jadi ketua nih di CPM. Kalau gabung dengan Baltar jadi kecil dong saya. Enggak, justru dengan bergabung kita akan semakin kuat dan besar. Setuju nggak? Baik, itu setuju ya. Bergabung itu akan makin kuat kita semua. Maksa gitu ya. Jadi dengan bergabung justru akan makin kuat gitu. Ya dungwah mahal jamaah, pertolongan Allah itu ada dalam kekompakan kita semua, ada dalam jemaah kita semua. Kemudian apa lagi? Yang terakhir, L itu latensi. Latensi itu lakukan secara berkesinambungan. Tidak bisa hanya gerbek selesai. Gerbek selesai. Terus berkesinambungan. Di mana kita bisa mengikat kesinambungan itu pada konsistensi kita melaksanakan program-program organisasi. Ayo didesain ke depan, setahun ini kita melakukan apa, 2 tahun kita melakukan apa, 5 tahun kita bisa melakukan apa, sampai kita misalkan tujuannya kita akan menyelenggarakan manakiban di Senayan, Jakarta. Siapa inisiatornya? Jundun, CPM, Baltar. Amin. Di sini saja bisa, kenapa di Senayan tidak bisa? Betul kan? Sepakat tak? Baltar sudah mengatakan betul. Senayan bisa. Saya mohon maaf Bapak Ibu, saya memperhatikan di grup Jundul ini sih, saya akan lihat nih menakib di Cirebon datang nggak? Pas lihat mobil bus ada yang naik motor, ada yang berangkat jam 4 baru sampai pagi ini. Oh ternyata belok dulu ke Kuningan. Kengajakan ada yang mampir di mana di Gunung Jati. Di saya sedang Gunung Jati ya, ada yang subuhnya di sana. Masya Allah, tinggal ini dimanfaatkan oleh kita. Ini kekuatan besar, bukan untuk apa-apa, untuk membesarkan TKN Pondok Pesantren Sunda. Kalau bukan itu tujuannya, siap-siap saja mati dalam keadaan berdiri. Kalau bukan tujuannya membesarkan TKN, pasti akan mati dalam keadaan berdiri. Apa mati dalam keadaan berdiri itu? Hidup enggan, mati aman. Hanya ngaku-ngaku, oh Jundun, oh CPM, oh Baltar, tapi nggak ada apapun yang dirasakan oleh orang lain. Kalau pakai menggunakan filsafat perennial, kalau kita tidak memberikan manfaat kepada orang lain, sesuatu akan terkubur dengan sendirinya oleh sistem alam yang berlaku. Tujuan kita adalah dakwah TKN Pondok Pesantren Sunda. Siap semuanya? Siap. Baltar siap? Siap. CPM? Siap. Jundun siap? Siap. Mudah-mudahan kita istiqomah. Amin. Dan
Jadi tabaruk itu jangan susah-susah, bawa kitabnya, pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tabaruk kitab Fadailus Syukur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus ada ya, jangan ada manakiban tidak ada tabaruk Fadailus Syukur. Harus ada Pak, tabaruk. Meskipun hanya 2 menit, atau assalamualaikum, assalamualaikum hanya 2 menit juga enggak. Tabaruk Fadailus Syukur. Saking pentingnya kita tabaruk Fadailus Syukur. Atau nuhun, mudah-mudahan ada guna dalam apa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.